Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami, sehingga di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah ini kembali kami boleh menaikkan pujian penyembahan. Bahkan saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan berbicara kepada kami semua. Urapilah kami semua, hati dan pikiran kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami yang memperkatakan firman dan yang mendengarkan kebenaran firman mengalami lawatan dari Tuhan, diubahkan dari bentuk sedemikian rupa, sehingga kami mengalami hidup yang baru di dalam Dikau. Berkarya dan berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi puji Tuhan, kita masuk di dalam minggu pertama di bulan November, dan kita percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Ya, hari ini kita bersyukur datang ke rumah Tuhan, dan tanda syukur kita memuji memuliakan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita siap juga menerima lawatan kebenaran firman Tuhan ya hari ini. Nah, saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini adalah sebuah kisah yang mungkin sering kali kita dengar ya. Mungkin kalau kita orang Kristen sejak kecil atau udah puluhan tahun, ini sering kali kita dengar. Bahkan kita nggak lupa ada satu lagu yang sering kali kita nyanyikan di sekolah minggu, yaitu lagu Sakeus orang. Nah, ini udah body shaming ya. Jadi jangan tersinggung orang pendek ya, karena ternyata dalam Alkitab ada juga orang pendek yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, Sakeus ini adalah orang yang begitu sangat unik ya. Dan ini memang kisah unik. Ini hanya ada di dalam Injil Lukas, saudara. Tidak ada dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes. Ya, ini diceritakan dalam sebuah kisah. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kisah ini mirip-mirip dengan pasal 18 sebelumnya. Di pasal 19 ini mirip sekali, tetapi ada perbedaan. Kemiripannya adalah ya tentang seorang pemimpin yang kaya Bapak Ibu ya. Kalau lihat di pasal 18 itu ada seorang pemimpin yang kaya, dia saleh, kaya, saleh, begitu ya. Dia pemimpin gitu ya. Tetapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan lalu kemudian dia bertanya, "Guru yang baik, bagaimana caranya saya memperoleh hidup yang kekal?" Ada persamaan, mereka sama-sama bertemu dengan Yesus, tetapi ada bedanya. Ya, bedanya adalah pemimpin yang kaya itu awal-awal dia datang dengan percaya diri. Dia yakin bahwa dengan kesalehannya, dengan kekayaannya, dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kemudian dia berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan. Tapi kalau kita lihat, Sakeus datang dengan tidak pede. Sakeus datang dengan mungkin merasa bahwa dia minder, bahwa dia seorang yang tidak layak. Tetapi kemudian dia berakhir dengan sukacita. Bapak Ibu, kita lihat juga dalam Lukas 18, inisiatif untuk menyapa Yesus itu datangnya dari pemimpin yang kaya. Tetapi dalam Lukas 19, inisiatif untuk bicara duluan itu datangnya dari Yesus. Saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada kita, Lukas sedang bicara begini, bahwa anugerah atau keselamatan hidup kekal itu bukan berdasarkan kekayaan, kesalehanmu, bukan karena inisiatifmu, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Saudara, Lukas sedang bicara bahwa anugerah Allah saja yang memberikan engkau keselamatan. Saudara-saudara, nah kita melihat gambaran Sakeus. Siapa Sakeus, saudara? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Gelap, kenapa gelap? Oke, ya. Sakeus itu adalah kepala, bukan hanya pemungut cukai, kepala. Dia kepala pemungut cukai. Kalau sekarang itu mungkin kepala pajak. Yang kerjanya memang menarik pajak dari orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Dan dia tentunya, kita tahu orang pajak ya. Jangan tersinggung orang pajak ya. Memang pemungut cukai itu kaya raya. Saudara, kedua gambaran tentang pemungut cukai dan kaya raya ini mungkin bisa sedikit menolong kita bagaimana sih mengetahui bagaimana kerohaniannya Sakeus, saudara. Saudara, pada masa itu pemungut cukai atau ya kepala pemungut cukai apalagi itu dibenci, saudara. Kenapa? Karena kerjaannya memang dia bekerja untuk penjajah Romawi. Kerjaannya memang membuat pajak itu yang dibebankan kepada masyarakat atau orang-orang Yahudi sesuai dengan target atau tender yang diberikan oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Dengan kata lain, pemungut cukai bahkan kepalanya itu adalah orang-orang yang tegaan menindas bangsa Yahudi. Dia tidak peduli itu masyarakat orang-orang kecil itu tertindas, dia nggak penting. Yang penting dia bagaimana dia memuaskan
orang-orang Romawi. Bagaimana dia memuaskan pimpinannya, bosnya. Yang penting bos senang, nggak peduli dia bawahannya tertindas. Saudara-saudara, inilah gambaran seorang Zakheus, dan dia adalah seorang yang kaya raya. Saudara-saudara, dibenci orang karena tugasnya adalah mengutip pajak, dan karena penindasan itu dan karena kerjaannya itu, maka dia menjadi kaya. Saudara bisa bayangkan kalau kita ngelihat ada orang-orang kaya tetapi kita yang diperas, itu akan menimbulkan kebencian kepada kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada kemarahan yang luar biasa dari masyarakat kita hanya karena omongan yang kurang pas dan kurang pantas mungkin yang dikeluarkan oleh wakil-wakil rakyat. Bayangkan ya, mungkin itu lebih parah lagi pada satu masa orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu sebenarnya gedek banget lihat orang si Zakheus ini atau orang-orang mengucut cukai. Karena bagi mereka ini orang kaya karena menghisap darah kami. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah gambarannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana gambaran orang kaya juga dalam perspektif Yesus dalam Lukas pasal 18 dikatakan begini, alangkah sukarnya orang yang beruang, orang yang punya harta untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus katakan begini, sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, itu paradoks sekali saudara ya. Kalau kita pikir bagaimana unta bisa masuk dalam lubang jarum, tapi Yesus bilang itu lebih mudah daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa gambaran Zakheus ini adalah gambaran yang sempurna, tipe yang ideal untuk orang yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dia hari itu mendengar ada Yesus yang datang melewat lintas di Yeriko. Saudara, Zakheus ini adalah seorang penipu, orang yang suka berbuat curang, yang mengambil keuntungan dari menindas orang-orang. Dia adalah tipe orang yang paling sempurna untuk orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan dan tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hari itu ayat 3 itu dituliskan begini, dia berusaha melihat siapakah Yesus itu. Saudara bisa bayangkan ya paradoksnya, ada seorang yang sebenarnya dia itu sangat-sangat tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, sangat-sangat tidak rohani sekali, kejam sekali, bengis sekali. Udahlah kalau dia mati itu pasti masuk neraka, kira-kira orang bilang gitu ya. Tapi dia masih punya kerinduan untuk mencari Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Dan hari itu saudara-saudara, dia berusaha untuk melihat siapa ini Yesus itu. Mungkin dia pernah dengar-dengar dari orang tentang rabi ini, bahwa rabi ini adalah orang yang suka memposisikan dirinya berada dalam orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin dia sudah pernah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka sebenarnya belum pernah bertemu masing-masing. Dan hari itu saudara-saudara, ketika Zakheus dengar Yesus datang, Yesus lewat dari situ, dia berusaha untuk melihat Yesus lebih dekat lagi. Saudara-saudara, tapi usahanya ini nggak gampang. Saudara-saudara, kenapa? Karena Zakheus itu badannya pendek, kakinya 2-3 langkah, orang 1 langkah. Jadi waktu dia mau lihat Yesus datang, dia mau kejar, nggak bisa. Dia kalah lari sama orang. Orang lebih duluan datang. Lalu ketika dia pun mau lihat, dia nggak bisa karena tubuhnya pendek. Dia punya tantangan yang begitu berat untuk datang bertemu dengan Yesus. Dia memiliki kesulitan yang sangat berat sekali untuk datang kepada Yesus, untuk bertemu dengan Yesus. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kemudian Zakheus menyerah? Bapak Ibu, mungkin kita bisa bandingkan dengan tantangan yang kita alami waktu kita mau datang ke rumah Tuhan. Mungkin kita hujan dikit udah jadi alasan untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan. Atau berbagai alasan yang kita buat untuk memang datang kepada Tuhan. Saudara, hari itu saudara, Zakheus benar-benar sungguh-sungguh dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Keinginan yang begitu kuat, dia ingin ketemu dengan Yesus. Apapun ceritanya aku pengen. Begitu dia dilihatnya terhalang saudara, mungkin kalau pikiran normatifnya orang, ya udahlah, malas lah, udahlah kayaknya bukan hari inilah ketemu sama dia, baliklah pulang. Tapi itu tidak terjadi saudara. Zakheus berusaha untuk cari akal. Lalu dia lihat, dia lari dengan kencang sekali saudara. Dia lari, bayangkan tadi Bapak Ibu ya,
3 langkah orang seperti Sakeus, 1 langkah orang biasa. Jadi dia effortnya lebih gede, dia larinya cepat, dia kejar sampai depan, dia langsung naik pohon ara, dia mau lihat mana Yesus tuh. Dan saudara yang kasih Tuhan, usaha tidak mengkhianati hasil. Saudara, ketika Yesus melihat usaha dari Sakeus yang begitu luar biasa, Yesus datang menghampiri dia. Pengorbanan Sakeus bukan hanya membuat dia bisa bertemu dengan Yesus, tetapi Yesus datang menghampiri dia. Saudara, ketika Yesus datang menghampiri dia, Sakeus bukan hanya kaget waktu didatangin sama Yesus, karena dia belum pernah ketemu sama Yesus. Tapi yang lebih kagetnya lagi adalah ketika Yesus bilang sama Sakeus, "Sakeus, turunlah." Dia masih kaget-kaget. "Apa turun? Apa aku mengganggu?" "Turun, aku mau singgah ke rumahmu." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, singgah ke rumah seorang itu adalah sebuah keterbukaan bagi seorang. Benar ya? Kalau kita merasa mau dekat sama orang, aku main ya ke rumah kamu ya, pasti ada kerinduan untuk mau datang dekat. Jadi Sakeus kaget sekali. Wow, Yesus, Rabi yang terkenal itu, yang bikin banyak mujizat, mau datang mampir ke rumahku. Siapa aku ini? Aku ini pendosa. Aku punya banyak hal yang seharusnya tidak membuat aku tidak bisa masuk kerajaan Allah, membuat aku tidak layak untuk disebut orang saleh sekalipun jauh. Tapi ini Rabi yang sangat saleh. Wow, dia mau datang ke rumahku. Saudara kasih Tuhan, itu mengubah diri Sakeus, saudara. Sakeus merasa kehormatan itu begitu besar, dia tersentuh hatinya, saudara. Dia sudah lama tidak merasakan ada orang yang begitu tulus hati mau datang ke rumah dia. Orang-orang Yahudi biasanya melihat dia dengan sebelah mata. Orang-orang Yahudi biasa melihat dia dengan mencibir dan membenci dia, saudara. Tapi hari itu ada seorang guru, ada seorang rabi yang datang, yang menghampiri dia dan mau singgah ke rumahnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yesus tidak datang untuk memberikan berkat materi kepada Sakeus yang tentunya itu sudah dia miliki, tetapi Yesus datang memberikan perhatian, penghormatan, penerimaan, dan pengampunan kepada Sakeus. Saudara-saudara, satu paket itulah wujud kasih tanpa batas dari Yesus. Saudara-saudara, itu mengubah benar-benar hidup Sakeus, saudara. Sebelumnya dia adalah seorang perampok, pengambil, tetapi kemudian bertemu dengan Yesus, dia menjadi seorang yang murah hati, menjadi seorang pemberi. Saudara, perjumpaan dengan Yesus bukan hanya mengubah hatinya, tetapi juga menyentuh dompetnya, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya pertobatan itu bukan hanya bicara tentang mulut yang mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, tetapi juga bagaimana hidup kita, bahkan harta kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, kan kasih tanpa batas dari Tuhan itu akan membuat seseorang itu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita sesungguhnya tidak layak, karena ketidaklayakan itu seharusnya kita binasa, tetapi Allah bukan hanya mau melihat, tetapi dia menghampiri kita dan menganugerahkan kita penerimaan, pengampunan. Saudara, bukankah itu membuat kita semua harusnya bersyukur, saudara? Kalau kita review hidup kita semua saat ini, kalau kita cek hidup kita semua saat ini, termasuk saya yang bicara di atas ini, bukankah seharusnya kita mendapatkan murka Allah karena dosa-dosa kita? Bukankah harusnya kita tidak layak datang ke rumah Tuhan ini, memuji menyembah Tuhan ini, bahkan menaikkan permohonan dan doa kepada Tuhan? Tapi Bapak Ibu Saudara kasih tanpa batas dari Allah itulah yang membuat kita bersyukur, dan rasa syukur kita itulah yang akan mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Kita tidak lagi melakukan segala sesuatu di dalam hanya ketakutan karena hukuman, saudara. Tetapi itu membuat kita bersyukur dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita mau lihat hari ini, saudara-saudara, kasih tanpa batas dari Allah itu yang memperbarui kehidupan kita. Apa saja yang diperbaharui, saudara? Yang pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita melalui kisah ini kita melihat bagaimana pertama kasih tanpa batas itu dari Allah itu memberikan kita hubungan yang baru dengan Allah.
Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, bersedia menerima kita apapun adanya kita, bahkan mengampuni segala dosa kita, maka itu akan mengubah hidup saya dan saudara. Kita tidak lagi perlu menjadi orang Kristen yang takut dan gelisah, penuh kecemasan. Kegelisahan kita pun akan hilang, sirna, sebab kita tidak lagi merasa tertolak dan terasing saudara-saudara dari orang lain. Bapak Ibu, hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur itu akan menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita diterima oleh Allah, kita ini berharga di hadapan Allah, dan oleh karena itu tidak ada seorang pun yang akan menolak kita. Sekalipun mungkin dunia menolak kita, kita nggak akan merasa risih dengan itu, karena kita percaya Allah kita yang luar biasa menerima kita. Sakeus belajar dari hal tersebut, saudara. Perjumpaan dia hari itu dengan Yesus belum secara total mengubah dia dengan sosialnya, benar kan? Belum. Tidak ada diceritakan langsung kemudian orang-orang mengeluh-ngeluhkan dia, tidak ada, saudara. Tapi rasa bagaimana Yesus itu menerima dia, guru, rabi itu menerima dia, itu mengubah hatinya, mengubah perspektifnya terhadap Allah. Dia tidak lagi melihat Allah itu adalah Allah yang menghakimi, Allah yang menuding-nuding dia dengan segala keberdosaannya, tapi dia melihat Allah dalam perspektif yang baru, bahwa Allah ini adalah Allah yang pengasih, Allah yang mau menerima aku apa adanya. Ini membuka sebuah lembaran hubungan yang baru dirinya dengan Allah, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, ada seorang anak, ini suatu cerita, ada seorang anak remaja, katakanlah namanya Tony gitu ya, saudara. Ini sebuah kisah nyata, saudara. Lalu anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Suatu ketika dia pindah ke sebuah kota, dan dia mau ke ibadah ke gereja di persekutuan remaja. Nah, beberapa kali ibadah minggu, Tony ini selalu berdiri atau duduk di tempat yang di pojok. Dia nggak mau bergabung dengan teman-teman yang lain. Dia selalu memandang orang dengan penuh kecurigaan, dan dia selalu merasa nggak nyaman dekat orang. Sehingga satu kali, saudara-saudara, Bapak Ibu, satu kali setelah beberapa minggu itu, ada satu yang pembinanya begitu ya, yang mengajak mereka bernyanyi satu lagu, saudara, ya. Dan lagu itu ternyata menarik perhatian dari Tony ini, dan dia kemudian mulai ikut lagu itu, dan dia ikut dalam komunitasnya itu. Dia mulai bernyanyi bersama. Saudara, selidik punya selidik, saudara. Ketika ditanya, rupanya begini. Sebelum dia pindah ke kota itu, Tony itu tinggal sama neneknya. Sejak dari sekolah minggu, si Tony itu dia suka diantar sekolah minggu sama neneknya yang sangat mengasihi dia. Dan dia merasakan kasih yang begitu dalam dari neneknya itu. Dan setiap kali mereka pergi ke sekolah minggu dan pulang dari sekolah minggu, mereka selalu bernyanyi lagu yang sama, yaitu lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Neneknya menggandeng dia dan merangkul dia, dan dia merasa ketika menyanyikan lagu itu, dia merasakan dirinya diterima. Ada seorang yang mengasihi dia. Dan ketika lagu itu dinyanyikan di gereja, di persekutuan remaja itu, dia sepertinya baru sadar, dia baru ngeh gitu loh ya. Orang Jakarta bilang baru ngeh. Wow, aku ada di komunitas remaja, aku ada di gereja, aku ada di tempat di mana orang menerima aku. Aku berada di tempat di mana ada orang-orang yang mengasihi aku, seperti yang dikatakan neneknya kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lagu Jalan Serta Yesus itu sederhana, tetapi lagu itu mengingatkan Tony akan adanya kasih, penerimaan, dan rangkulan. Sukacita itulah yang dia terima akhirnya, saudara. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan, hal yang sama juga terjadi hari itu kepada Sakeus, saudara. Ketika Yesus datang kepada dia dan menerima dia, penerimaan Yesus yang seperti itulah yang menyentuh hati Sakeus dan membawanya kembali kepada sebuah kesadaran akan pemulihan hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu, kasih Allah yang tanpa batas itulah yang mendorong kita untuk datang beribadah ke tempat ini. Saudara-saudara, itu juga yang mendorong kita untuk terus memiliki hubungan yang baru dengan Allah yang mengasihi dan menerima kita. Yang kedua, saudara-saudara, kasih tanpa batas dari Allah itu memberi kita cara pandang yang baru terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, perjumpaan Yesus dengan Sakeus itu
ternyata meresahkan dan merisaukan bagi beberapa orang, saudara. Ada beberapa orang kerumunan itu yang mulai mengeluh. Mereka bilang, woi, dia pergi, dia makan bersama-sama dengan orang pendosa, begitu ya. Ya, seperti dikatakan oleh beberapa orang di antara mereka. Kenapa? Karena mereka benci lihat Sakeus, benci melihat apa yang dilakukan oleh Sakeus. Saudara, itu membuat mereka mencibir Yesus, saudara. Bapak Ibu, kerumunan itu tampaknya, orang-orang banyak itu tampaknya berpikir bahwa kekudusan itu berarti menjauhi pendosa dan kemudian harus mengucilkan mereka. Mereka tampaknya berpikir kalau Yesus itu benar-benar rabi, kalau benar-benar dia adalah anak Allah, maka dia seharusnya tidak berhubungan dengan orang-orang berdosa kayak gitu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berhati-hati agar kita juga tidak berani menilai apakah seseorang itu layak atau tidak bertemu dengan Allah hanya karena sikap dan perilaku mereka. Ketika kita merasa seorang itu tidak layak bagi Allah, kita sebenarnya sedang menghina orang itu dan juga sedang menghina Allah, saudara. Kenapa? Ketika kita berpikir bahwa seseorang itu tidak layak bagi Allah, kita sebenarnya sudah mendahului Tuhan untuk menjadi hakim bagi orang itu sebelum Tuhan menjadi hakim bagi dia. Tapi kalaupun kita melihat ada orang yang diterima oleh Allah, lalu kita bersungut-sungut terus itu, kita pun seperti orang dalam kerumunan itu. Kita sepertinya mempertanyakan kebijakan Allah. Kok orang kayak gitu diterima sih? Kok orang kayak gitu bisa dijadikan majelis? Kok orang seperti itu bisa dijadikan pelayan? Saudara-saudara, kita seharusnya lebih peduli kepada ketidaklayakan kita sendiri jika kita menemukan diri kita sedang menghakimi orang lain. Saudara-saudara, apa yang berlaku bagi Sakeus berlaku juga bagi kita saat ini, saudara. Kita semua adalah orang yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tidak ada seorang pun. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dikasih Tuhan, Sakeus juga pada awalnya memiliki cara pandang yang berbeda, saudara, terhadap orang-orang. Bapak Ibu, waktu awalnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia memiliki pandangan yang keliru terhadap orang-orang. Orang-orang Yahudi itu dalam pandangan Sakeus adalah objek pajak yang harus dibohongi, yang harus ditipu, yang dari mereka laku dapat untung, cuan. Jadi kalau orang-orang Sakeus itu bukan nanya gini, makan apa kita hari ini? Bukan. Makan siapa kita hari ini gitu. Ada saja yang mau dimakannya hari itu. Ada saja yang mau dia tipu hari itu. Saudara, tapi ketika Yesus datang mendekati dia, lalu meminta dia turun dari pohon ara dan mau singgah ke rumahnya, sesuatu mengalir dalam tubuh, dalam diri, dalam hati Sakeus, dan itu mengubahnya dalam memandang orang lain, saudara. Ketika dia melihat rangkulan penerimaan pengampunan Yesus tadi, itu mengubah cara pandang Sakeus terhadap orang lain. Oleh karena itu, ketika dia melihat dan merasakan itu, dia bangkit berdiri dan bilang apa? Guru, Rabi, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu perhatikan, awalnya orang-orang termasuk orang miskin dia nggak peduli, itu harus jadi objek pajak yang aku ambil untung darinya. Lalu apa katanya lagi? Kalau ada orang yang pernah kutipu, ada nggak yang pernah ditipunya? Banyak. Akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Bapak Ibu, yuk hitung-hitungan. Setengah hartanya udah dikasihnya sama orang miskin. Kalau ada yang ditipu pasti banyak, dia kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira nih, tumpur nggak Sakeus? Tumpur. Kita aja kalau orang beli barang sama kita udah dibeli, nggak bisa, udah kalau barang udah dibeli nggak boleh. Walaupun kita tahu kita sedang menipu orang itu, barang yang nggak bagus kita jual. Loh, bapak kan udah beli, nggak boleh lagi. Tapi Sakeus hari itu dia tidak lagi melihat orang-orang ini sebagai objek untuk dia cari untung, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang jadi objek dia mengasihi mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih tanpa batas dari Tuhan memampukan kita melihat orang lain secara berbeda. Kasih tanpa batas dari Tuhan itu membuat kita melihat orang lain dengan penuh kasih. Sekalipun orang yang membenci kita, kita melihat mereka kasih. Aku mengasihimu sekalipun kau membenci aku, tapi aku gak pernah berniat membalas kejahatanmu.
Saudara, yang ketiga, kasih tanpa batas dari Allah itu memberikan kita juga tujuan yang baru untuk hidup. Nah, Bapak Ibu, ketika Zakheus mengalami pertobatan, maka dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan ada yang pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Saudara, tindakan ini bukan berarti Zakheus sedang berusaha menyogok Yesus untuk memberi dia keselamatan, bukan seperti yang orang kaya sebelumnya. Karena apa? Karena tidak ada jumlah uang berapapun yang mampu untuk membeli keselamatan kita. Saudara, ketika seseorang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam hidupnya, itu akan mempengaruhi caranya untuk melihat dan menggunakan uangnya. Amin. Saudara, orang tidak lagi melihat hartanya itu dengan cara yang lama, tapi melihatnya dengan cara yang berbeda, cara yang baru. Dia tidak lagi menipu orang, dia tidak lagi menggunakan kekayaannya untuk menipu orang, tetapi sebaliknya dia berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan uangnya, dengan hartanya. Saudara-saudara, dalam ayat 10 jelas disebutkan mengapa alasan anak manusia datang ke dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari ayat 10 itu kita jelas lihat tujuan Allah mengutus Kristus Yesus itu mencari yang hilang. Saudara, kata yang hilang itu mengandung makna tersesat, Bapak Ibu. Nah, tersesat tuh gini, saya mungkin pernah saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak kecil gitu ya, dia berjalan sama kakeknya, lalu kakeknya ingin ngajarin dia tentang makna tersesat. Lalu dia bawa pergi, hari itu dia bawa anak itu satu blok pergi keliling. Lalu dia bilang, cucu, kamu masih bisa jalan pulang? Bisa, katanya. Oh, bisa. Besoknya dia bawa lagi 2 blok, agak jauhan. Udah 2 blok, dia tanya lagi, cucu, kamu masih tahu jalan pulang? Masih. Oh, berarti belum tersesat. Besoknya lagi dia bawa lebih jauh lagi, dia putar-putar, belok-belok. Lalu dia bilang, cuk, kamu tahu nggak jalan pulang? Enggak. Nah ya cuk, ini kalau kamu nggak tahu jalan pulang, ini berarti kamu tersesat. Lalu cucunya bilang, enggak kek, aku nggak tersesat. Ini namanya tersesat. Enggak kek, aku nggak tersesat. Lah, kamu tahu nggak jalan pulang? Enggak. Ya kamu tersesat. Enggak kek. Kenapa? Lalu dia bilang gini, selama aku bersama dengan kakek, aku tidak tersesat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, secara rohani kita ini sebenarnya terhilang tanpa Kristus. Sekali lagi saya katakan, kita ini terhilang tanpa Kristus. Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen tanpa Kristus, saudara. Seringkali kita menjadi pribadi-pribadi yang datang ke gereja ini, tapi kita tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di titik saat ini kita berada. Kita bahkan tidak tahu lagi bagaimana sampai ke titik awal kita. Kenapa? Karena kita tidak juga bersama-sama dengan Kristus, saudara. Orang yang hilang itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang hilang adalah orang yang sebenarnya dia bingung dengan tujuan hidupnya, karena dia nggak tahu, karena dia nggak punya mentor, dia tidak punya Allah, dia tidak punya Tuhan yang memimpin dia. Saudara, tetapi dikatakan dalam ayat 10, Allah Bapa mengutus anaknya untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Saudara-saudara, perjumpaan dan penerimaan Tuhan Yesus atas Zakheus itu adalah sebuah proses keselamatan yang sudah dirancang Allah untuk mereka yang terhilang. Ada satu cerita, saudara, ada satu kisah film, judulnya Saving Private Ryan. Mungkin saya pernah sampaikan ilustrasi, tapi ini relate banget untuk saya dengan cerita ini. Ya, ini tokohnya adalah Tom Hanks ya, gitu ya. Jadi dalam perang Amerika dulu dengan Jerman, ya, dengan pasukan Jerman sekutu. Nah, ada satu hal yang membuat Amerika itu kemudian dihujat oleh masyarakatnya karena banyak tentaranya yang mati di medan perang gitu. Nah, suatu ketika ada satu keluarga yang punya 3 anak. 3 anak ini semuanya jadi tentara, volunteer, wajib militer. 2 sudah mati.
Jadi akhirnya dinas militer Amerika mengutus satu peleton tentara untuk menyelamatkan anak yang ketiga. Anak yang ketiga namanya Ryan. Anak yang ketiga ini dicari-cari. Nah, satu peleton itu diutus oleh mabesnya untuk cari Ryan itu. Lalu mereka nggak tahu mereka di mana Ryan. Ditanya-tanya, rupanya singkat cerita, Ryan itu ada di garis depan dari peperangan itu. Saudara-saudara, mereka sudah tiba di titik itu, saudara. Mereka ajak si Ryan pulang. Ryan ini nggak mau karena Jerman sebentar lagi mau masuk, dia bilang kan. Wah, aku harus bertempur bersama dengan teman-temanku. Akhirnya Tom Hanks ini, kepala Danton ya, dia bilang oke, kita tempur, habis perang ini kau pulang ya, katanya kan. Karena orang tuamu, mamamu sudah nunggu kamu. Siap, katanya. Mereka berperang. Dan hari itu, saudara, satu peleton itu bertempur bukan memenangkan pertempuran melawan Jerman, tapi mereka bertempur untuk melindungi supaya Ryan ini bisa pulang. Dan mereka mengorbankan nyawa mereka semua supaya Ryan bisa pulang. Nah, saudara, hari itu flashback lagu film itu, kemudian bukan flashback, dia langsung kilas cepat. Ryannya sudah tua, dia berdiri di atas pusara. Lalu cucunya nanya, kakek, siapa itu? Siapa yang kau jarahin itu? Lalu si Ryannya bilang begini, inilah orang yang karena dia kakek bisa hidup. Dan pesan terakhir dia sebelum dia mati itu adalah si Tom Hanks itu ya, komandan peleton itu. Pesan orang ini sebelum aku mati, supaya aku menggunakan hidupku jadi berkat. Jangan sia-siakan pengorbanan kami yang mati untukmu. Saudara-saudara, hari ini kita terus diingatkan, Bapak Ibu, Kristus sudah mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Ketika kita melihat salib Kristus ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan, apakah Kristus mati dengan sia-sia? Ketika hidup kita masih pribadi yang lama, ketika kita masih mempertahankan ego kita. Saudara-saudara, kasih Allah itu tidak didasarkan pada perilaku Anda, masa lalu Anda juga tidak, atau kemampuan Anda untuk menjadi sempurna. Tapi kasih tanpa batas dari Allah itu berakar pada hakikat Allah yang pada dasarnya adalah kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, oleh karena itu kasih tanpa batas itu yang berakar dari Allah sendiri itu kiranya membawa kita ke dalam pembaruan hidup, miliki hubungan baru dengan Allah, miliki cara pandang yang baru terhadap orang lain. Jangan lihat itu sebagai objek yang kau harus musuhi, tapi yang harus kau kasihi. Lalu milikilah tujuan yang baru. Hidupmu sudah diselamatkan, jadilah berkat di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Engkau berkorban memberi keselamatan kepada kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur atas hidup yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami semua. Biarlah melalui kebenaran firman yang kami dengar hari ini mengubah hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kasih tanpa batas yang kami alami dan kami terima dari Tuhan membawa kami untuk memiliki hubungan yang baru dengan Engkau ya Allah, untuk memiliki cara pandang yang baru juga terhadap sesama kami, dan terlebih membawa kami kepada tujuan yang baru. Hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan.